Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur ngeri, berjumpa lagi di channel Jibril Art. Jika kemarin kita sudah mengeksplorasi makam Raden Supeno, di mana beliau ini merupakan putra Sunan Giri, yaitu tepatnya berada di Giri Kedaton. Kali ini kita akan berziarah kembali di makam Nyai Raden Ayu Kukusan, di mana beliau juga merupakan putri Kanjeng Sunan Giri dari istri beliau yang bernama Dewi Murtasiah. Dan seperti apa area makam yang akan kita ziarah malam hari ini, ikuti terus Jibril Art. Nah, dulur ngeri, untuk bisa mencapai ke makam Raden Ayu Kukusan seperti biasa, sebagaimana tempat-tempat yang kemarin kita sudah pernah ziarah, terutama Giri Kedaton dan Raden Ayu Tumpang, bisa dilihat kita harus menaiki anak tangga yang menjulang ke atas. Tentunya ini akan menguras tenaga lagi, tapi mudah-mudahan dengan kita berziarah seperti ini, kita bisa bertawasul, dan tentunya tidak dengan maksud yang aneh-aneh, melainkan kita mengingat bagaimana keluarga dari Sunan Giri yang berjuang untuk dakwah Islam di tanah Jawa. Istirahat sejenak bersama rekan kita. Ya Allah, lagi-lagi berjuang di tempat yang penuh dengan rintangan. Selain rintangan tempatnya yang tinggi menjulang, rintangan dari sisi kiri maupun kanan ini tampak seperti hutan. Tentunya, tapi alhamdulillah kita tidak merasakan hal-hal yang negatif di sini. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, karena ini juga merupakan makam dari keturunan salah satu wali songo yang tersohor di Pulau Jawa. Lanjut lagi guys, masih tinggi ke atas ini. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Alhamdulillah, akhirnya sampai di puncak, dan seperti inilah suasana di makam Nyai Raden Ayu Putri Kukusan, yang tak lain adalah putri Sunan Giri. Ambil nafas dulu ya. Ya Allah, tinggi sekali, subhanallah. Ada aturan untuk pengunjung. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Lepas alas kaki.
Dulur ngeri, di sini rupanya ada 2 makam dan kita tidak tahu makam siapa ini yang di sebelahnya ini. Cuma kalau yang tadi saya ziarah, insya Allah itu kita yakin itu adalah makam Nyai Raden Ayu Kukusan, di mana beliau ini merupakan putri dari Sunan Giri. Mungkin ini abdi dalam atau siapa ya, wallahu alam. Yang jelas biasanya kalau ada makam seperti ini, itu umumnya dia adalah orang dekat dengan yang ada di sebelahnya, entah itu kerabat atau mungkin abdinya. Kita nggak tahu karena kita datang ke sini pun juga tidak ada juru kunci, dan bisa dilihat areanya. Nah, di situ bisa kita lihat ya, ada pemandangan kota di sini yang bisa kita lihat dari ketinggian ini. Dan tentunya ini sangat menarik sekali dan menjadi suatu yang indah untuk kita. Tidak ada yang terlalu spesial karena kita juga menggali informasinya. Nyai Raden Ayu Kukusan ini sendiri tidak memiliki banyak cerita, tidak ada peran yang yang khusus bisa untuk kita jadikan intisari dari peranannya di waktu beliau masih hidup. Cuma yang jelas bagaimanapun juga beliau ini adalah keturunan dari Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Di sana kita lihat ada seperti panggung. Ada suara benturan keras di sana, dan itu ada pohon besar, sangat besar sekali. Ada suara benturan. Coba kita lihat. Bisa dilihat ya, di samping kiri ini adalah pohon besar, sepertinya sudah ratusan tahun. Dan di belakangnya sana seperti hutan kecil pada umumnya, sebagaimana makam-makam yang lainnya. Seperti makam kemarin kita datang di kiri Kedaton, itu ada hutan-hutan kecil di atas bukit. Sama sini juga, dan bisa dilihat di sana masih ada turunan lagi. Dan itu ada, mungkin itu toilet, mungkin itu toilet. Jadi ya seperti inilah suasana di malam hari di area makam Raden Ayu Putri Kukusan. Putri Ayu apa Ayu Putri ya, pokoknya yang jelas beliau ini adalah Raden Ayu Kukusan, gitu yang kita kenal, yang kita dapatkan informasinya. Memang gak ada peran yang sangat penting, tapi beliau ini adalah putri dari seorang wali. Dan perlu diketahui dulur ngeri, Dewi Murtasiah itu kisah hidupnya, kisah cintanya bersama Sunan Giri itu sangat luar biasa untuk kita pelajari. Itu nanti kita akan ulas di edisi berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa untuk ada waktu memberikan informasi mengenai ceritanya. Tapi kalau dulur ngeri ingin mengetahui itu, mungkin sudah banyak yang tahu ceritanya. Oke bro, kita turun ya. Jadi gini dulur ngeri, sedikit saran dari kita atau sedikit pengetahuan lah, karena ini juga merupakan salah satu amaliyah yang kita lakukan, yaitu bertakziah atau berziarah ke makam orang-orang yang kita yakini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan tanpa dasar. Kebanyakan dari rekan-rekan kita menilai, terutama ya pemirsa yang
seringkali menonton di channel ini, itu ada sedikit tanda kutip pertanyaan, yang mana pertanyaannya ini rada sedikit nyeleneh. Ya memang perlu dijelaskan hal seperti ini. Kenapa kita itu datang ke makam, datang ke kuburan, terutama di makam-makamnya para wali, makam-makam yang dikeramatkan. Kalau kita yakin beliau ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tujuan utamanya adalah satu, kita zikrul maut. Artinya apa? Untuk mengingat kematian, itu yang terutama. Yang kedua, kita datang untuk bertawasul. Bertawasul artinya kita menyambung silaturahmi dengan beliaunya yang pernah berdakwah semasa hidupnya, atau semasa hidupnya beliau ini adalah orang yang memberikan banyak manfaat bagi orang sekitarnya, terutama keluarganya, kerabatnya. Nah, tujuan yang terakhir adalah kita datang untuk mendoakan. Bukan kita minta didoakan, karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis, apabila seorang manusia itu telah meninggal, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Kan seperti itu. Nah, yang ada kita itu mendoakan yang sudah meninggal, bukan yang meninggal yang mendoakan kita. Kalau mungkin nanti dulur ngeri kurang paham mengenai ini, bisa bertanya dengan yang lebih tahu lah. Cuma yang kita tahu seperti itu. Jadi hanya ada 3 tujuan kita mengapa kita datang ke makam. Satu, untuk zikrul maut, yaitu kita mengingat kematian, bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Kedua, kita bertawasul dengan yang bersangkutan yang telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, kehadiran kita adalah untuk mendoakannya. Jadi seperti itu ya. Dengan berbagai macam tujuan masing-masing, selama itu tidak lepas dari kemusyrikan, insya Allah tidak ada penyesatan di dalamnya. Dan ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Kalau misalkan ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang tepat, ya mohon diingatkan. Silakan dikritik sepedas-pedasnya. Semoga itu bisa menjadi koreksi bagi kita. Oke, dulur ngeri, sudah ya. Saatnya kita pulang. Nah, dulur ngeri, itulah tadi takziah kita, ziarah kita di makam Nyai Raden Ayu Kukusan, putri dari Sunan Giri. Alhamdulillah, sudah saatnya kita untuk kembali pulang ke Surabaya. Mas Saikul, itu rekan kita yang tadi membantu kita untuk merekam lah. Jangan lupa untuk di subscribe. Dia juga punya channel namanya Cool TV. Di sana dia banyak mengulas mengenai kendaraan. Jadi kalau dulur ngeri ingin tahu tentang beragam kendaraan kuno, itu di Cool TV. Nanti kita tag channelnya, dulur ngeri bisa menggali informasinya di situ. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jibril Art.